Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi. Dibutuhkan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dibutuhkan juga kemampuan untuk melihat keindahan hidup di dalam Dia. Dia meneguhkan, menghibur, dan memberikan kekuatan kepada para saksinya agar mampu bersaksi kendati harus mengalami kekecewaan dan ditolak karena Dia. Maukah remaja dan umat beriman bersaksi tentang Yesus dan kabar sukacita Injilnya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber kekuatan dan penghiburan, sabdamu bagaikan api yang membakar kami untuk bersaksi. Jangan biarkan kami meringkuk bersembunyi di bawah mantol ketakutan. Buatlah kami riang, ringan, dan gembira dalam mewartakan Yesus Putramu dan kabar sukacita Injil, agar damai dan harapan bermekaran di muka bumi. Kami muliakan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, Yesus sungguh Allah dan Dia Maha Tahu. Sebelum sebuah peristiwa terjadi, Yesus sudah mengetahuinya. Dalam Injil tadi,
Yesus berbicara tentang penghibur yang akan diutus oleh Bapa. Mengapa Bapa dan Yesus harus mengutus penghibur? Itu pertanyaan besar bagi kita. Sebab Yesus tahu bahwa para murid akan dikucilkan, ditolak, bahkan dianiaya ketika harus bersaksi tentang dirinya. Maka Yesus akan mengutus penghibur dan penolong bagi mereka. Yesus ingin memberikan kekuatan dan penghiburan agar para murid tetap tabah, tetap sabar, dan tidak menjadi kecewa. Kok saya mau mewartakan Yesus, tapi saya ditolak, bahkan saya mengalami penderitaan. Yesus menyampaikan di muka bahwa bersaksi untuk Dia membawa konsekuensi hebat, yaitu dibunuh. Anehnya, orang yang membunuh para saksi Kristus itu mengatakan bahwa mereka sudah berbuat baik bagi Allah. Seakan mereka melayani Allah yang ingin membunuh para saksi Kristus. Pertanyaan bagi remaja dan umat beriman. Siapkah Anda untuk bersaksi? Apa yang selama ini membuat kalian malas atau takut untuk bersaksi? Dalam bingkai penampakan Bunda Maria di Fatima kepada ketiga anak kecil, mereka sempat diinterogasi, mereka bahkan juga sempat dimasukkan dalam sel penjara. Tetapi mereka tidak berhenti untuk bersaksi. Nah, remaja bisa mencontoh ketiga saksi penampakan Bunda Maria di Fatima yang seusia dengan kalian. Yesus berkata, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu berada bersama aku sejak semula." Setiap kesempatan, tempat, dan waktu adalah saat yang baik untuk mewartakan Yesus Kristus dan Injilnya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang membawa berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan yang berkata kepada Sion, "Allahmu itu Raja." Kitab Yesaya bab 52 ayat 7. Pembawa berita damai dan kabar baik ialah pribadi yang indah yang selalu dinanti-nantikan. Kabar damainya dan kabar baik yang dibawanya. Dan sarana untuk pekabaran atau pewartaan Injil saat ini sangat didukung oleh
alat komunikasi sosial yang sangat menunjang kegiatan pewartaan. Sarana komunikasi sosial yang tersedia bisa digunakan untuk mengabdi Injil. Sehingga pewartaan saat ini sudah sampai ke pulau-pulau yang jauh, menyeberangi lautan. Juga sampai ke puncak-puncak gunung yang tinggi. Bahkan sampai ke pedalaman di hutan-hutan yang lebat. Karena bantuan sarana komunikasi sosial untuk mewartakan Injil. Alat-alat komunikasi sosial ibarat suara Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, sebab Mesias akan datang. Tetapi alat sarana komunikasi itu tidak dapat menggantikan sapaan pribadi dan hangat lewat kunjungan dan wawan hati secara konkret kepada umat beriman dari para pewarta, teristimewa para gembala. Maka para gembala umat tetaplah harus duduk lesehan bersama dengan umat dan melarut dalam pewartaan Injil di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, setiap hari Engkau menganugerahi kami roh penghibur yang memberikan kami kekuatan untuk bersaksi. Semoga kami tidak ragu dan takut untuk mewartakan Engkau lewat cara hidup kami. Semoga semakin luaslah keselamatan dialami oleh banyak orang. Kami muliakan Engkau sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja Katolik dan umat Allah yang ingin bersaksi tentang Yesus Kristus dan kabar sukacita Injil dikuatkan, dihibur, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.